Bangsawan kaya raya yang disabilitas sedang mencoba mencari pengasuh baru untuk dirinya. Ia bernama Philip. Banyak pelamar yang datang dan memiliki sertifikat yang bagus dalam hal merawat orang disabilitas. Namun belum ada yang membuat Philip tertarik. Tiba-tiba salah satu pelamar berkulit hitam bernama Dries nyelonong masuk hanya untuk meminta tanda tangan Philip sebagai bukti dirinya pernah melamar kerja, agar dirinya bisa mendapat bantuan dari negara. Dries adalah seorang imigran yang baru keluar dari penjara. Ia tinggal dengan seorang ibu asuh dengan banyak saudara lain yang tinggal bersamanya. Ia tidak betul-betul tertarik untuk melamar pekerjaan sebagai pengasuh. Namun Philip tidak langsung memberi tanda tangannya, namun meminta Dries datang besok pagi ke rumahnya. Di rumah, Dries bertengkar dengan ibu asuhnya dan meminta untuk tidak lagi kembali ke rumah. Jadilah Dries luntang-lantung tidur di jalanan. Dries esoknya kembali ke rumah Philip untuk meminta tanda tangan surat yang sebelumnya ia minta untuk ditandatangani. Bukannya dibawa menemui Philip, salah satu ART Philip malah membawa Dries berkeliling dan menunjukkan kamar yang akan ditempatinya sesuai kontrak kerjanya. Ia kemudian bertemu dengan Philip yang sedang dirawat oleh beberapa pengasuh. Dries tanpa basa-basi mencoba mengambil surat yang sudah ditandatangani, namun Philip mencoba menahannya dan memberinya kesempatan masa kerja selama sebulan saja. Tidak disangka Dries berubah pikiran dan kemudian menerima tantangan Philip. Ia pun langsung menikmati kamar yang diberikan kepadanya. Hari pertama Dries diajari bagaimana memberi perawatan kepada otot-otot Philip yang lemah. Yang ada ia malah tertidur karena mendengar penjelasan dari perawatnya. Kemudian ia diminta untuk mengangkat Philip ke kursi roda. Semua berjalan lancar sampai ketika Philip mulai terjatuh ke depan karena seharusnya ia langsung memasangkan sabuk pengaman di kursi rodanya. Tidak berhenti sampai di situ, ia kemudian mencoba untuk memandikan Philip. Tibalah saatnya hal yang paling menjijikan bagi Dries, yaitu memasang stocking dan harus membersihkan bokong Philip. Ia bahkan sampai protes kepada perawat Philip karena ia tidak akan membersihkan bokong siapapun. Di rumah itu, anak dari Philip juga bertingkah semena-mena kepada Dries. Beginilah ketika preman jalanan malah disuruh mengasuh orang disabilitas. Ia selalu lupa bahwa Philip adalah orang disabilitas yang untuk mengangkat telepon saja ia tidak bisa. Esok pagi, Dries juga telat mengasuh Philip karena ia tidak mendengar telepon berbunyi sampai salah satu ART Philip masuk dan memanggilnya. Namun ia tak sengaja menemukan sebuah pisau di tas Dries. Hari itu Dries seharusnya membawa Philip pergi, namun ia menolak membawa Philip menggunakan mobil khusus orang disabilitas dan memilih mobil sport milik Philip yang lain. Dan ternyata itu membuat keduanya tertawa gembira karena memang Philip jarang menggunakan mobil orang normal. Philip ternyata membawa Dries ke pameran seni untuk membeli lukisan. Tentu saja Dries menganggap remeh lukisan aneh yang akan dibeli Philip seharga ratusan juta ini. Lalu sembari menunggu Philip, salah satu keluarga Philip ternyata menemui dirinya di restoran. Keluarga Philip ternyata tidak setuju menjadikan Dries pengasuh Philip karena ia adalah mantan tahanan karena pernah mencuri. Namun Philip bersikeras tetap memilih Dries dan tidak peduli dengan latar belakang hidupnya terdahulu. Di rumah, ketika Dries sedang makan bersama, salah satu ART Philip tak sengaja mendengarkan melalui telepon Philip yang sedang menulis surat untuk seorang wanita. Malam ketika tidur, Dries terbangun dan mendengar suara Philip dari telepon. Dan ketika melihatnya, ia melihat Philip yang sedang kesulitan dan sesak nafas. Cepat-cepat, Dries kemudian mengompres Philip menggunakan air dingin. Philip mulai tenang setelah itu, tapi tiba-tiba saja Philip kembali terbangun dan sesak nafas. Kemudian Dries menggendongnya dan mendudukkannya di kursi roda. Ia membawa Philip keluar berjalan-jalan menghirup udara segar, bahkan juga memberikannya rokok untuk menenangkan dirinya. Mereka pergi ke sebuah restoran dan bercerita banyak hal, termasuk masa lalu Philip yang dulu memiliki istri yang sudah meninggal, dan kenapa dirinya yang menjadi disabilitas karena dulunya terjatuh ketika bermain para layang. Philip mulai nyaman akan kebersamaannya dengan Dries sang pengasuh. Philip sebenarnya memiliki teman surat seorang wanita dan belum pernah bertemu. Dries menyarankan dirinya untuk mengirim salah satu foto yang tidak terlihat dirinya disabilitas. Dries bahkan berani mengubah kecepatan kursi roda Philip agar mereka bisa berjalan dengan cepat. Dries juga memiliki ide membawa Philip ke Pijat Plus Plus agar Philip sekali-sekali merasakan hal itu. Teman surat Philip ternyata membalas surat Philip dan mengajaknya bertemu. Ia bahkan mengirim foto dirinya yang begitu cantik dan didukung penuh oleh Dries. Semua berkat ide Dries yang sebelumnya bahkan memaksa Philip menelpon gadis itu dan membuat hubungan mereka semakin akrab. Dries bersama ART Philip kemudian mencoba mendatangi Philip, mencoba berbagai macam pakaian yang cocok untuk bertemu. Walaupun kini hidup Dries gembira, diam-diam ia sering melihat ibu asuhnya yang sedang bekerja di sebuah kantor sebagai cleaning service. Di tempat berbeda, Philip memutuskan membatalkan pertemuannya dengan teman suratnya itu, padahal wanita itu baru saja datang. Karena ia menyadari ketika menelpon Dries ia tidak terlihat baik-baik saja dan memutuskan membawa Dries terbang dengan pesawat pribadi ke suatu tempat. Ternyata Philip membawanya ke tempat bermain para layang. Walaupun sudah disabilitas, kesukaan Philip terhadap para layang tidak hilang. Ia juga memaksa Dries yang ketakutan untuk mencoba bermain untuk pertama kalinya. Ketika mereka pulang dengan bergembira, tiba-tiba saja pelayan memberitahukan bahwa ada seseorang yang ingin bertemu
bertemu dengan Dries. Ternyata itu adalah salah satu adiknya yang sering bermasalah. Adik Dries memang sering membuat masalah. Sampai akhirnya masalah di rumah Dries semakin besar karena ibu pengasuhnya menelpon dan mulai kesulitan. Dries pun memutuskan mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai pengasuh Philip. Esoknya ketika ia harus pulang, semua orang sudah mengantri untuk mengisi posisinya. Philip harus ikhlas merelakan kepergian Dries. Diam-diam ternyata pengasuh Philip memberikan sebuah map kepada Dries dan berisi foto Philip di dalamnya. Dries kembali ke kehidupan sulitnya bersama dengan keluarganya. Philip kini bersama dengan pengasuh baru, namun ia belum merasa cocok ketika ia meminta rokok kepadanya dan tidak diberikan. Philip akhirnya pergi dari sana. Esoknya kembali pengasuhnya melakukan kesalahan yang sengaja dibuat untuk Philip memarahinya. Di satu sisi, Dries sedang mencoba melamar pekerjaan menjadi seorang supir truk pengiriman. Malamnya penyakit Philip kambuh, namun ketika pengasuhnya masuk ke kamar, Philip menolak kedatangannya dan menyuruhnya keluar. Pada akhirnya, ART Philip ternyata meminta Dries untuk datang kembali ke kediaman Philip. Dries pun datang kembali dan disambut dengan senang oleh Philip. Philip kini benar-benar berantakan. Ia kemudian membawa Philip berjalan-jalan dengan mobil, membawanya ke villa milik Philip. Di sana ia mencoba mencukur janggut Philip yang tak beraturan, bahkan sempat bermain-main dengan penampilannya. Philip akhirnya bergembira lagi ketika bersama Dries. Kemudian mereka pergi ke sebuah restoran dan Dries tiba-tiba berkata bahwa Philip memiliki janji kencan. Ia kemudian meninggalkan Philip sendirian di sana. Philip sempat panik sampai tiba-tiba akhirnya wanita yang adalah teman surat Philip datang, membuat Philip sempat grogi dan tidak tahu harus melakukan apa. Di luar sana Dries senang pada akhirnya Philip menemui orang yang mungkin akan menerimanya dan menemaninya sepanjang hidup.